Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Septiana dari Ruang 5010. Di sini saya akan mempresentasikan yang berjudul Desain Produk dan Jasa, Siklus Hidup dan Pohon Keputusan. Desain produk dan jasa. Salah satu strategi produk adalah membangun kemampuan tertentu dalam kustomisasi keluarga produk atau jasa yang sudah ada. Strategi produk yang efektif menghubungkan keputusan produk dengan investasi pangsa pasar dan siklus hidup produk, dan menggambarkan luasnya lini produk. Tujuan dari keputusan produk yaitu untuk mengembangkan dan menerapkan sebuah strategi produk yang dapat memenuhi permintaan pasar dengan keunggulan bersaing. Fokus dari keunggulan bersaing yaitu perbedaan biaya produk rendah dan atau respon cepat. Pemilihan produk dan jasa. Pemilihan produk dimaksudkan sebagai proses pemilihan produk atau jasa untuk dapat disajikan kepada pelanggan atau klien. Nah, di sini tuh ada dua. Satu, rumah sakit melakukan spesialisasi pada berbagai jenis pasien dan produser kesehatan, seperti rumah sakit bersalin, puskesmas, atau selainnya. 2. Toyota yang memberikan respon cepat terhadap pelanggan, yaitu dengan memberikan proses desain mobil tercepat dalam industri otomotif di bawah siklus hidup produk. Itu ada 4, yaitu 1. Pada umumnya perusahaan akan mengalami arus kas negatif saat perusahaan mengembangkan produk. Nah, yang kedua, produk berhasil kerugian dapat teratasi. Nah, yang ketiga, produk sukses dapat menghasilkan keuntungan sebelum siklus hidup menurun. Nah, yang terakhir itu 4. Keuntungan menurun harus memperkenalkan produk baru. Nah, di sini tuh saya akan menjelaskan tugas manajemen operasi. Mendesain sistem yang dapat membantu mengenalkan produk baru dengan sukses. Organisasi perlu terus-menerus memperkenalkan produk baru agar dapat bertahan hidup. Siklus hidup dan strategi. Di sini tuh ada 4. Nah, yang pertama itu fase perkenalan. Produk dalam fase ini masih sedang disesuaikan dengan pasar. Kondisi ini memungkinkan terjadi penelitian, mengembangkan produk, modifikasi dan perbaikan proses pengembangan pemasok. Nah, yang kedua, fase pertumbuhan. Dalam fase ini, desain produk mulai stabil dan diperlukan peramalan kebutuhan kapasitas yang efektif. Ketiga, fase kematangan. Sebuah produk sudah dewasa, pesaing mulai bermunculan. Nah, yang terakhir itu adalah fase penurunan. Produk yang hampir mati dihentikan, mengenalkan produk baru. Menghasilkan produk baru. Peluang produk baru. Pengembangan produk yang baru yang agresif mengharuskan organisasi membangun struktur internal yang membuka komunikasi dengan pelanggan. Teknik untuk menghasilkan ide produk baru adalah brainstorming, yaitu sebuah teknik di mana kelompok orang berbeda saling berbagi ide pada topik tertentu tanpa kritik. Peluang produk baru. Sebuah perusahaan dapat menghasilkan keuntungan dengan memusnahkan perhatian pada situ ada 6 penjelasannya. Nah, yang pertama itu memahami pelanggan. Kedua, perubahan ekonomis yang meningkatkan kemakmuran jangka panjang. Ketiga, perubahan sosiologis dan demografis, berkurangnya jumlah keluarga. 4. Perubahan teknologi. Kelima, perubahan politik atau peraturan. Nah, yang terakhir itu keenam, perusahaan lain yang dapat muncul melalui kebiasaan pasar, pemasukan, distributor. Pentingnya produk baru. Pentingnya produk baru tidak dipungkiri lagi. Semakin tinggi persentase penjualan 5 tahun terakhir, maka semakin besar kemungkinan perusahaan menjadi pemimpin pasar. Perusahaan yang memimpin pasar mendapatkan sebagian besar penjualan dari produk yang berukuran
kurang lebih dari 5 tahun. Pengembangan produk. Sistem pengembangan produk itu ada dua. Yang pertama itu sebuah strategi produk yang efektif menghubungkan keputusan produk dengan arus uang, dinamika pasar, siklus hidup produk, dan kemampuan organisasi. Nah, yang kedua itu pengembangan produk yang optimal bergantung pada dukungan bagian-bagian lain dalam perusahaan dan juga gabungan dari 10 keputusan manajemen operasi yang berhasil melalui dari desain produk hingga pemeliharaan. Membuat organisasi untuk pengembangan produk. 4 pendekatan terhadap perorganisasian untuk pengembangan produk. Yang pertama, sebuah organisasi dengan departemen-departemen yang berbeda. Yang kedua, menugaskan seorang manajemen produk untuk memenangkan produk melalui sistem pengembangan produk dan organisasi terkait. Yang C, pengembangan produk dengan menggunakan sebuah tim yang dikenal sebagai tim pengembangan produk, tim desain untuk kemampuan manufaktur, dan tim rekayasa nilai. Yang D, tidak membagi organisasi menjadi penelitian dan pengembangan rekayasa produk dan lain-lain. Tim pengembangan produk merupakan tim yang diberi pertanggungjawaban untuk mengubah permintaan pasar menjadi sebuah produk yang sukses, terdiri dari perwakilan dari pemasaran, produksi pembelian, penjaminan kualitas, dan karyawan pelayanan. Lapangan juga menyediakan barang atau jasa. Tugasnya membuat produk atau jasa yang sukses, yaitu dapat dipasarkan, diproduksi, dan kemampuan pelayanannya. Penggunaan tim di atas disebut rekayasa penyeluruhan. Pengembangan produk, strategi pengembangan internal, migrasi produk yang ada, perbaikan terhadap produk yang ada, pengembangan produk baru secara internal. Strategi pengembangan internal, aliasi usaha patungan, pembelian teknologi, atau keahlian dengan akuitis. Permasalahan desain produk. Teknik penting untuk merencanakan suatu produk itu ada 4. Nah, yang pertama itu desain yang tangguh. Desain yang dapat diproduksi sesuai persyaratan. Kedua, desain moduler. Desain di mana bagian atau komponen dari suatu produk dibagi-bagi menjadi modul yang dapat ditukar dan diganti dengan mudah. Ketiga, computer aided design dan disingkat di CAD. Perencanaan dibantu komputer untuk merancang produk dan mendokumentasikan produk. Nah, yang keempat itu computer aided manufacturing atau yang disingkat dengan CAM. Manufaktur dibantu komponen penggunaan teknologi untuk mengendalikan mesin. Manfaat CAN dan CAM itu ada 5. Yang pertama, kualitas produk. Dengan CAN, para perancang dapat menelah lebih banyak alternatif kemungkinan masalah dan bahaya. Kedua, waktu desain yang lebih singkat, fase yang lebih singkat sehingga biaya yang murah, maka respon pasar lebih cepat. Ketiga, pengurangan biaya produksi, penggunaan karyawan lebih efisien sehingga dapat mengurangi biaya. Keempat, ketersediaan basis data, memberikan informasi pada pre-nating lunak manufaktur dan menyediakan data produk yang akurat sehingga bekerja dengan informasi yang sama. Nah, yang terakhir itu kelima, sejumlah kemampuan baru, contohnya kemampuan memutar dan menggambarkan objek dalam bentuk 3 dimensi. Mendefinisikan suatu produk. Itu ada 4. Yang pertama, barang atau jasa yang baru diperkenalkan ke pasar harus didefinisikan. Kedua, barang dan jasa didefinisikan dari segi fungsinya, yaitu apa yang dapat dilakukan oleh barang tersebut. Ketiga, kemudian barang dirancang dan perusahaan menentukan bagaimana fungsi tersebut dapat tercapai. Keempat, spesifikasi yang cermat dari sebuah produk harus ada untuk memastikan produk dapat berlangsung secara efisien.
Keputusan membuat dan membeli. Itu ada 3. Yang pertama, perusahaan dapat memilih untuk memproduksi komponen mereka sendiri atau membeli dari perusahaan lainnya. Kedua, membedakan antara apa yang di perusahaan inginkan untuk diproduksi dan apa yang dibeli. Nah, yang ketiga itu, keputusan membuat atau membeli sangat penting karena adanya variasi, kualitas, harga, dan jadwal pengantaran. Penerapan pohon keputusan. Pohon keputusan dapat digunakan untuk membuat keputusan produk baru dan untuk beragam permasalahan manajemen lainnya. Untuk membentuk sebuah pohon keputusan digunakan produser sebagai berikut. Nah, di sini juga ada 4. Yang pertama, pastikan semua alternatif yang mungkin dan kemampuan sudah dimasukkan ke pohon, termasuk alternatif untuk tidak melakukan apa-apa. Nah, yang kedua itu, pengembalian hasil dimasukkan pada akhir tiap cabang yang bersesuaian. Ketiga, menetapkan nilai ekspektasi dari setiap tindakan yang ada. Nah, yang terakhir itu keempat, pilihan expand monetary value atau kemungkinan pengembalian hasil yang tertinggi. Sekian presentasi dari saya. Mohon maaf bila ada kata-kata yang salah dan dalam pembacaan juga salah. Mohon dimaklumi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.